Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gir Satrio Sananda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bullying. Baik, tanpa mengulur-ngulur waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pertama ini kita akan membahas tentang pengertian bullying terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang yang ada, di mana perilaku bullying sangat lekat di kehidupan remaja, khususnya di sekolah. Bullying juga memiliki dampak yang merugikan baik untuk pelaku maupun korban. Dari data National Mental Health and Education Center tahun 2004 di Amerika diperoleh data bahwa bullying merupakan kekerasan yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial, di mana 30% siswa adalah pelaku bullying dan korban bullying. Prevalensi perilaku bullying yang meningkat dari tahun ke tahun telah menimbulkan kerusakan atau kerugian yang besar. Hal ini mungkin saja terjadi karena perilaku bullying seringkali dianggap sepele. Ya, perilaku bullying sering dianggap sepele karena banyak sekali orang-orang beranggapan bullying adalah proses kehidupan atau seperti itu ya. Jadi makanya dianggap sebagai sepele. Masuk ke bentuk bullying. Satu, bullying secara fisik. Tindakan bullying yang satu ini melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban. Dan tindakannya bisa terlihat secara kasat mata ya. Misalnya dipukul, ditendang, diludahi, didorong, merusak barang hingga melakukan tindakan lain yang terus berulang hingga merugikan secara fisik. Kedua, bullying secara verbal. Selanjutnya adalah bullying secara verbal. Biasanya bentuk bullying yang satu ini tidak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati. Seperti dikata-katain ya, atau diejek-ejekin, dicela, dihina, hingga diteror. Tiga, bullying secara sosial. Menyebarkan rumor atau gosip merupakan bentuk bullying secara sosial. Nah, sering sekali kita temui menyebarkan rumor atau gosip itu merupakan salah satu bentuk bullying ya. Cyberbullying. Bullying yang satu ini seperti memberikan komentar kasar yang bisa menyatukan orang lain, mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet atau media sosial. Ini sering kali marak ditemui di zaman sekarang ya, di mana di media-media sosial sangat mudah sekali mengata-ngatain orang hanya dengan misalnya menuliskan komentar-komentar jahat seperti itu ya. Baik, masuk lagi ke faktor-faktor bullying. Yang pertama ada faktor keluarga. Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga merupakan salah satu faktor munculnya perilaku bullying. Orang tua yang mendidik anak secara otoriter dan tanpa cenderung memberikan hukuman fisik pada anak. Dalam setiap perilaku yang salah, jadi orang tua ini selalu memberikan hukuman-hukuman secara fisik. Hal itu dapat mempengaruhi anak untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain di luar rumahnya. Kedua, faktor teman sebaya. Pada remaja, perilaku bullying umumnya terjadi karena pengaruh teman sekelompok. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pertemanan yang paling mempengaruhi. Hal ini dikarenakan remaja mengalami masa pencarian identitas yang berkaitan dengan penerimaan teman sebaya. Keikutsertaan dalam kelompok membuat individu merasa diterima. Jadi merasa kayak karena ada teman sebaya yang melakukan hal yang sama, bisa saja orang melakukan hal yang sama atau diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Baik, kita masuk tentang dampak dari bullying ini ya. Setelah mengetahui pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying, dan faktor bullying terhadap para korban yang mengalaminya, saya akan membahas tentang dampak bullying secara singkat. Mengalami depresi. Korban mengalami pembulian rentan mengalami depresi, karena korban cenderung menutup diri setelah menjadi korban bullying dan akhirnya mengalami depresi. Nah, hal ini seringkali kita jumpai. Setelah mereka mengalami tindakan bullying, orang yang korban itu cenderung menutup diri atau mengurung diri. Contohnya saja mengurung diri di kamar, tidak mau mengobrol dengan siapa-siapa kembali. Itu salah satu dampak dari bullying ya. Kedua ada gangguan makan. Gangguan makan ada kebanyakan bullying berhubungan dengan depresi. Orang yang mengalami depresi maka akan menyebabkan gangguan makan pada korban dan juga menutup diri. Nah, jadi depresi dengan gangguan makan ini ada hubungannya ya. Yang pertama ini karena orang yang cenderung depresi pasti
nggak mood dong mau makan atau mau gimana. Jadi itu dia hubungan antara mengalami depresi dengan gangguan makan. Yang ketiga adalah kehilangan minat melakukan suatu aktivitas. Nah, korban cenderung malas melakukan aktivitas yang pernah membuatnya dibully. Hal ini juga mempengaruhi psikis korban. Nah, seperti misalnya dia melakukan hal ini, tapi karena dia melakukan hal tersebut, dia malah dibully oleh teman-temannya. Hal itu menyebabkan korban cenderung malas melakukan hal yang sama kembali untuk menghindari pembulian tersebut. Padahal aktivitas tersebut adalah aktivitas terfavorit mereka, misalnya bermain sepak bola, namun dia dibully di timnya. Hal itu menyebabkan dia menjadi malas lagi bermain sepak bola. Nah, itu adalah contoh-contoh simpel dari bully ya. Baik, itu saja materi tentang bullying yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika materinya terlalu singkat ataupun kurang karena sedikit riset yang saya lakukan. Baik, tanpa menutup tanpa mengulur-ulur waktu kembali, saya tutup saja penjelasan singkat saya mengenai bully ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.